Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk anak cucu bangsa dimanapun berada. Setelah sekian lama kakek Agung Wiono dan nenek Hadiani memaksakan diri ya untuk merekam aktivitas dan pesan-pesan pada hari ini. Di sini saya berikan judul Bismillah. Tahajud 21 Juni 2021. Tahajud sebagai rutinitas harian. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan meminta tolong kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Yang pertama kali syukur perlu kita sampaikan pada Allah SWT, alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang memelihara alam semesta ini. Ini dalam kalimat yang sederhana saya ingin menyampaikan, inilah pencapaian puncak maksimum dunia. Kita bersyukur kepada Allah, kami telah menyelesaikan tugas sekaligus amanah di bidang pendidikan ini, dan sekali lagi kami bersyukur bahwa tidak pernah menyangka bahwa kami bisa menyelesaikan sampai di sini, walaupun masih banyak hal-hal yang berikut yang lainnya, tetapi kami menyukuri pencapaian ini dan rasanya ingin tanda petik mencukupkan untuk keperluan dunia ini dan menyiapkan untuk hari-hari akhir masing-masing, kami masing-masing, dan tentu hari akhir kami berdua ya, untuk masing-masing, dan juga amalan hari akhir untuk menyiapkan hari akhir untuk kami berdua. Itu kurang lebihnya, ya, tidak berpanjang-panjang. Nah, salah satunya yang sering saya pakai di kelas ini PowerPoint ini, foto ini, untuk mensyukuri nikmat Allah tadi, kami berdua dengan cucu 6 orang, tapi yang di sini ada 5 ya, 6 orang. Jadi anak-anak ada 4 dan ini cucu 6. Dan ya kebetulan saya juga baru saja di wisuda bulan Juli tahun 2020 sebagai insinyur, walaupun dulu kurikulum kami insinyur ya, tetapi undang-undang keinsinyuran itu menyarankan, mewajibkan bagi insinyur yang ingin praktek dan juga mengajar di insinyur itu mengambil insinyur lagi. Nah, itu baru lulus kemarin tanggal bulan Juli tahun 2020. Profesi insinyur. Ya, ini cucu kami ada 6 ya. Ini Ibrahim, ini Runa, ini Maryam, ini Senja, ini Ahmad. Nah, gitu. Jadi cucu kami ada 6, anak kami 4, Ami, Fajar, Wicak, Ibnu. Nah, Mbak Ami putranya ada 3, Mas Ibrahim, Mbak Ami Kak Abdur, Mas Ibrahim, Mbak Maryam, dan Mas Ahmad. Ini putri kami, Mbak Retno Tami, yang menikah dengan Kak Abdurrahman. Ya, sekarang di Jember, selesai kuliah dari Jepang, berdua untuk PhD-nya, dan kemudian sekarang tinggal di Jember. Nah, kemudian anak kedua, Mas Fajar Biti Prastyo, nikah dengan Mbak Monik, sekarang sedang di Belanda. Ini putra pertama Runa, putri pertama Runa, dan putri kedua Senja. Gitu. Nah, yang ketiga Mas Arif Wicaksono, putrinya Salena, tapi tidak ikut di sini. Ini foto di
waktu berkunjung ke Jember. Di belakangnya pantai di Banyuwangi. Ya, Rabbana hablana minaz solihin. Jadi ya, terima kasih, bersyukur, terima kasih ibu, anak-anak, cucu-cucu dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Nah, baik, anak cucu dan teman-teman semua yang saya hormati, yang saya sayangi, Rabbana hablana minaz solihin. Kami bersyukur tadi sekali lagi, rasanya mencukupkan pencapaian dunia ini, walaupun mestinya dari dulu juga harus latihannya begitu ya. Tapi ini ditekankan kembali, rasanya perlu mencukupkan pencapaian dunia ini. Dan akan rutinitas harian untuk menyiapkan hari akhir kami masing-masing dan bekal amal kami berdua di hari akhir. Mudah-mudahan diberikan hadiah husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk bisa merutinkan ini, kalau rutin fisiknya sudah. Rutin fisiknya insya Allah 95% sudah. Nah, ya. 90-95% sudah melakukan salat tahajud tadi. Tapi dengan kesadaran penuh, dengan kekuatan penuh masih belum. Ya. Maka mengingatkan kembali bagi kami berdua dan sekaligus pesan untuk anak cucu semua. Yang terutama yang sudah berkeluarga gitu. Tapi juga sama juga yang belum berkeluarga juga gitu. Itu yang pertama, senantiasa mengingat Allah, mengesahkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya tauhid ini kelihatannya gampang tapi betul-betul susah gitu. Kalau ingat Allah dan kemudian ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka wah dah semuanya jadi kecil dan enak gitu. Tapi sering lupa gitu. Dan kemudian yang kedua rukun iman. Rukun iman itu di ya pelajaran kita waktu SD, rukun iman ada 6. Iman pada Allah. Allah menurunkan firman-firmannya dalam kitab-kitabnya. Ya. Kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quranul Karim. Ya. Nah kemudian Allah mengutus para rasulnya, para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, ya tentu luar biasa kalau imannya itu kemudian harus dibaca dan seterusnya. Iman pada kitabnya, iman pada rasulnya, dan seterusnya sampai dengan iman pada hari akhir, kodarnya juga, takdirnya. Rukun Islam coba dijalankan, sahadat, sholat, zakat, puasa, haji, masya Allah gitu. Walaupun kita sudah melakukannya, tetapi masih jauh dari baik gitu, beberapa sempurna, jauh dari baik. Baru yang kemudian keempat, iman amal soleh, terus melakukan iman amal soleh setiap harinya. Dan dilengkapi rasanya sambil zikir ruqyah mandiri ini menjadi bagian rutinitas yang memang harus ya, terpaksa dan harus dilakukan. Karena dengan membaca ayat-ayat dalam ruqyah mandiri ini pikiran menjadi terang kembali insya Allah ya. Oke, nanti detailnya berikutnya ini. Sekarang kita ingin yang ringkasnya dulu. Baik, rutinitas harian kuda. Nah, yang berikutnya seperti di dalam judul, rutinitas tahajud dan sholat wajib sunnah, belajar dan mengajar mengamalkan, ya mengajar pada diri sendiri Al-Quran Karim. Itu mungkin kesempatan yang lain, tapi pernah kami berdua mencari ayat-ayat syukur sabar di dalam Al-Quran. Dan ini cari syukur, wafat, husnul khotimah, bagaimana ilmu, iman, amal. Nah kali ini kami akan sedikit yang kami baca tadi subuh, tadi tahajud, itu ayat terkait dengan syukur dan mati yang kita harap husnul khotimah. Amin insyaallah. Di dalam Quran surat Ali Imran 145 dan Allah sebagai penolong, pelindung dari Ali Imran 150. Baik, ya saya bacakan dari sini saja, mungkin nanti dilengkapi dengan di PowerPoint. Ya, sekarang di surat Ali Imran
145. Jadi kurang lebih gini, kita membaca ini mencari di Al-Quran di handphone, di situ kata-katanya ada Allah pelindung, penolong. Yang kedua ada yang bilang syukur mati. Ya, sekarang saya dulu syukur mati. Cari kata syukur mati ini kalau dicari di handphone di Al-Quran bahasa Indonesia, maka di situ ada banyak di Al-Baqarah, Ali Imran, Ibrahim, Al-Hajj. Kenapa tadinya kena syukur dan mati nih kira-kira kayak gitu ya sebelumnya. Nanti ke judulnya dulu ya sebelum detail ke sana. Nanti Bu Yani menjelaskan kenapa nyari Allah penolong pelindung gitu. Ya, jadi syukur mati. Jadi yang pertama, kalau syukur tuh enak gitu. Badan alhamdulillah, terima kasih Ibu, maaf lahir batin. Itu rasanya aduh terima kasih gitu. Jadi kalau ada yang kita terima kasih dalam satu hari kemarin waktu tahajud itu kita lakukan dan kemudian salaman, cipika-cipiki dan betul-betul terima kasih Ibu gitu. Banyak yang Ibu lakukan untuk Bapak gitu. Demikian juga Ibu. Kemudian enak ringan gitu. Yang kedua ketika apa nih program kita berikutnya? Yang paling final itu ingat kematian. Sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Ya tentu Bapak Ibu mertua sudah tidak ada, tetangga kanan kiri, kakak-kakak sudah banyak yang meninggal juga. Ini jangan kita antri gitu. Jadi dah ya kumhade atuh. Bisanya cuman begini. Ya sudah gitu. Syukur dan kita harus menyiapkan kalau meninggal seperti apa. Atau kalau di Ibu apa yang diingat tentang syukur mati ini? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syukur mati itu kalau yang saya pikirkan adalah bahwa menyiapkan kematian itu sudah menjadi kewajiban. Jadi setiap saat kita meninggal itu siap gitu. Sehingga bila dalam hati kita banyak syukur pada Allah, banyak berterima kasih pada Allah, atau dengan cara apa, kadang-kadang kalau difikirkan sulit ya, dengan banyak mengingat Allah saja. Dengan banyak mengingat Allah, banyak istighfar gitu. Sehingga harapannya istighfar dan mengingat Allah itu mengetuk pintu langit untuk kita lebih dekat pada Allah, sehingga kita dipanggil oleh Allah itu tidak, ya siaplah gitu kapan saja. Karena apalagi kondisi seperti sekarang ini, kita harus selalu siap, kita harus selalu ingat Allah untuk menolong kita dalam mempersiapkan kematian kita. Itu saja. Ya, alhamdulillah begitu ya. Jadi kadang kalau kita dengar ada yang meninggal karena COVID gitu. Gitu. Betul sakitnya karena COVID gitu, tapi meninggal itu pasti keputusan Allah gitu kan. Gitu. Jadi tidak menakutkan lah gitu kan. Tidak harus menakutkan, kematian itu tidak harus menakutkan gitu. Tapi ikhtiar kita harus habis-habisan supaya nggak kena COVID, kita habis-habisan dong. Supaya nggak kena pilek kita habis-habisan dong. Kita beli vitamin macam-macam, beli madu gitu kan. Kita segala macam. Tapi rupanya memang ketakutan yang negatif itu buruk gitu. Jadi ketakutan yang negatif harus kita hindari. Maka ketakutan yang positif itulah yang harus kita siapkan. Ketakutan yang positif tentang kematian adalah kita menyiapkan diri. Dalam teori Islam, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, ya, masalah kafah, wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hati-hati dengan nafsu setan gitu. Kalau mati takutnya negatif, maka setanlah yang itu yang masuk. Tapi kalau mati takutnya positif,
Maka ingat ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa yang hidup akan mati dan balasan yang sempurna itu di hari kiamat. Nah, kalau supaya dapat balasan yang sempurna, maka ayolah kita beramal yang bisa, yang kita lakukan apa? Ya syukur. Disyukur akan ditambah nikmatnya gitu. Itu kurang lebih ringkasnya ya, syukur mati tadi. Nanti kita gantian, saya dan Bu Yani menguraikan. Kayaknya mungkin lebih baik Bu Yani duluan juga karena Bu Yani ada tugas nanti jam untuk ada akademik, tugas kuliah, sidang. Yang kedua, Allah SWT penolong pelindung. Nah ini yang nyari Bu Yani nih. Ini hari kemarin kalau nggak salah. Tapi kebetulan hari ini saya menyari syukur mati di Ali Imran 145 dibaca terus sampai 160 masuk juga ini Allah penolong pelindung. Jadi kalau nyari Allah penolong pelindung ketemu salah satunya di Ali Imran 150. Nah ini kira-kira apa nih yang di Ibu kenapa nyari itu dan bagaimana dapat? Nanti saya versi saya ini kan mungkin Ibu Yani dulu baru nanti saya bahas lagi yang panjang gitu kan. Bu Yani biar bisa pamit duluan. Jadi nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana minas solihin. Sekarang di Ali Imran 150 ya. Ya ke Bu Yani saja yang menguraikan sambil kenapa mencari itu dan apa isi ayatnya cukup pendek dan bagaimana setelah membaca itu apa yang didapat. Gitu ya Bu Yani, mangga nuhun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kenapa pilih ayat ini? Kenapa pilih Allah pelindung dan penolong terbaik? Karena dalam kondisi sekarang ini, dalam kondisi pandemi ini, tidak ada yang bisa dikerjakan oleh manusia. Manusia sudah ya usaha secara fisik lah, divaksin, melakukan protokol kesehatan dan lain-lain. Tetapi yang punya corona adalah Allah. Jadi kalau yang punya virus adalah Allah, yang punya badan kita juga Allah gitu. Jadi tugas kita adalah memohon pada Allah untuk melindungi, untuk menolong terkait dengan diri kita, terkait dengan lingkungan kita, terkait dengan anak, suami, dan keluarga gitu. Jadi pilihannya adalah kembali pada Allah, memohon pada Allah karena Allah yang mempunyai virus, Allah yang mempunyai badan kita ini. Kita tidak kuasa apa-apa terhadap badan kita. Jantung tidak bisa kita kontrol, pernafasan tidak bisa nafas ya sedikit dikontrol. Tapi semua yang ada di dalam tubuh kita lebih banyak yang tidak bisa dikontrol oleh pikiran kita. Metabolisme di sel tubuh kita nggak pernah kita kontrol. Dia membentuk protein, dia membuat enzim, dia membuat apapun yang dibutuhkan oleh tubuh kita nggak pernah kita kontrol. Jadi bila demikian maka tubuh kita ini bukan punya kita gitu, tapi kita hanya dititipi untuk memelihara. Dan virus corona juga itu kepunyaan Allah, sehingga kalau semuanya sebetulnya punya Allah, kita tugasnya adalah meminta pada Allah, meminta perlindungan dan minta pertolongan. Itu dasarnya kenapa saya pilih ayat ini. Jadi segala sesuatu, segala kondisi, segala keadaan Allah yang punya, Allah yang bisa menolong, maka kepadanya lah kita kembalikan semua urusan. Itu. Ya, silakan dibaca sambil di. Oh, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan Dia penolong yang terbaik. Ali Imran ayat 150. Shadaqallahul adzim. Baik. Nah, ini kalau arti per kata begitu, ini ternyata ilmu itu berlapis-lapis sampai setinggi langit. Kita baru belajar ini setelah kita cari kegiatan yang terbaik yang bisa kita lakukan
selama selama isolasi mandiri, selama work from home ini apa ya gitu. Nah, rupanya banyak ilmu yang harus dipelajari gitu. Jadi dari sini perkataannya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Balillahu maulakum. Bali, tetapi Allah maulakum, pelindungmu. Wahua, dan huwa, dia, khairu, sebaik-baik, an-nasirin, penolong. Masalah gitu. Ini baru kita. Jadi kalau membaca perkata ini ketika sholat, ini bisa lebih ada tekanannya gitu. Balillahu maulakum. Ya. Tetapi kurang lebihnya hanya Allah lah penolongmu, gitu ya, pelindungmu. Balillahu maulakum. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu. Wahua, dan dia khairun, yang terbaik-baik, ya, yang terbaik, khairun nasirin, sebaik-baik penolong. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Terutama jadi imam. Jadi imam kalau membaca itu akan lebih nancep gitu ya. Nah, ini jadi terpaksa kita harus belajar gitu. Harus belajar arti perkata ini. Bahkan kemudian ternyata banyak kursus-kursus online sekarang ini yang mempelajari grammarnya lah gitu kan. Ya gitu. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ya nanti ini Bu Yani biar siap-siap yang lain dulu, nanti saya akan buka juga sedikit tentang grammarnya yang ada di online, tinggal ngelihat lagi. Saya kira gitu. Bu Yani, pesan apa yang bisa disampaikan kepada anak cucu? Sebetulnya sebelum ke sini 150 ke 145 tadi saya teruskan dikit ya, ini Bu Yani biar masih tetap di sini. Kenapa ya kita namanya suami istri ngobrolnya sama, yang sering common sense-nya sama juga gitu ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan rekamannya sampai dengan baik ini. Ayat 145. Jadi pagi tadi, kalau ini kemarin tadi ayat Ibu Yani tadi tahajud kemarin. Pagi tadi saya nyari untuk husnul khotimah yang ada di Al-Quran itu syukur dan mati gimana ya? Yang bisa tetap syukur, kita alhamdulillah senyum gitu ya. Senyum sendiri, syukur bisa berdua, syukur bersama anak cucu semua, dan syukur bersama sekampung, sekomunitas, sebangsa, ya. Sebumi, we are living in the very small world ini bisa tetap syukur, alhamdulillah ya Allah gitu. Alhamdulillah untuk segala urusan. Ya, Masya Allah gitu. Nah, ini ketemu syukur mati di ayat Al-Quran ini ketemu di Ali Imran 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Biiznillahi kitabam muajjalah. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Wa sanaja zillah wa sanaja zisyakirin. Artinya, jadi langsung berkata saja ini. Wama, dan tidak karena ada linapsin bagi satu jiwa antamuta bahwa akan mati illa kecuali biiznillah dengan izni izin Allah, kitabam muajjalah yang telah ditetapkan ditentukan, muajjalah waktunya, waktu tertentunya. Waman, dan barang siapa yurid, ia mengendaki sawaba pahala ad dunya,
Isim dunia, nu'tihi, kami berikan kepadanya. Minha, kami berikan kepadanya daripadanya, minha, daripadanya. Waman, dan barang siapa? Yurid, ia mengendaki sawaba pahala al-akhirah, akhirat, ya, al-akhirah, nu'tihi, kami berikan kepadanya, minha, daripadanya. Wasanaz zisyakirin, dan kami akan memberi balasan asyakirin, bagi orang-orang yang bersyukur. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Ya, dan setiap jiwa, setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa mengendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa mengendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Inilah yang kemudian maka Masya Allah, Allah berfirman kayak gitu tuh, ya dah kita syukur aja, syukur terus aja gitu. Ada syukur sabar, ya. Ada syukur sabar seperti Bu Hamka menyampaikan seperti saya pesawat. Ya. Ini tentu imajinasi kita seperti pesawat agar mencapai tujuan, agar bisa take off dan bisa landing pakai syukur sabar. Gitu. Nah di ayat ini syukur mati. Luar biasa kalau kita bisa ke dalam keadaan syukur ketika ajal menjemput. Mudah-mudahan dihadiahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan pesan sedikit untuk anak cucu. Dan anak cucu bangsa, anak murid-murid maksudnya gitu, mahasiswa gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pesannya satu, ingatlah Allah dimanapun berada, kapanpun berada, karena dengan selalu mengingat Allah ketika kita akan meninggal, kita akan mati, itu tidak ada ketakutan insya Allah gitu. Karena kita selalu mengetuk pintu Allah, selalu mengingat Allah dimanapun, karena sungguhnya kehidupan ini adalah milik Allah dan kita diberi kesempatan sedikit. Hidup yang abadi itu adalah setelah yaumil akhir nanti. Di yaumil akhir nanti. Sehingga kehidupan yang pendek ini perlu dibarengi dengan tadi syukur dan sabar untuk menjalani semua proses kehidupan ini. Dan berpegang teguhlah pada Allah, karena Allah lah yang dialah penolong terbaik dan dialah pelindung yang terbaik. Amin. Contohnya apa Bu? Syukur sabar? Contoh praktisnya biar ada anak-anak bisa contohnya apa syukur sabar? Contoh praktisnya, ya apa ya? Ya kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, kesulitan, kita tetap bersabar, kita tetap berhusnudzon pada Allah bahwa Allah yang akan menolong kita gitu karena dalam kesulitan itu. Kemudian jadi segala macam yang kita rasa sulit, kita sabar menghadapinya. Kemudian bersyukur, kadang-kadang kita lupa bahwa kita diberi badan yang sehat. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita masih diberi udara bernafas, tidak harus bayar. Ya, itu harus kita syukuri. Kita bisa melihat dengan normal. Betapa kalau kita tidak bisa melihat, mendengar, maka ada doanya adalah Allahumma inni Allahumma ya sehatkanlah badanku, ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, pendengaranku, Allahumma afini fi basori. Ya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakir. Kita mohon pada Allah perlindungan dari kufur dan fakir. Allahumma inni a'udzubika minal adab kubur, ya, min adabil qabr, la ilaha illa anta. Jadi hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Bahkan untuk kesehatan badan kita selalu mohon pertolongan Allah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Yani silakan kalau akan meninggalkan tempat, dan saya teruskan sedikit untuk mendetailkan ya. Oke. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Diteruskan. Anak-anak, cucu, teman-teman, ini spesial tuh anak cucu bangsa dimanapun berada. Pesan yang utama tadi, wasiat ini benar-benar dirutinkan, udah dinikmati aja rutinitas yang bisa dilakukan. Itu ini maksud saya begitu. Udah ilmunya sangat jauh ketinggalan atau terlambat. Tapi kalau anak cucu yang masih kecil, kayak Ibrahim, Maryam, Ahmad, Runa, Senja, Salen, semua anak cucu bangsa yang masih kecil-kecil dimulai kayak Kak Abdur gitu yang sudah terbiasa dengan Arab gundul, maka mudah. Tapi bagi yang terlambat juga ya sudah, harapannya pada Allah, katanya kalau udah tua belajar terbata-bata itu ganjarannya pahalanya 2 ya. Pahala baca Al-Quran itu sendiri, yang kedua pahala bersusah payah belajar Al-Quran. Nah, di sini tadi ayat 150 surat Al-Imran itu ada di Quranic Arabic Corpus. Nah, ini yang udah sekarang, makanya ada internet ini jadi mudah sekali kita akhirnya belajar. Itu tidak ada alasan untuk tidak bisa, karena semua informasi ada, tinggal bagaimana kita coba belajar dan nanya-nanya kepada yang bisa gitu. Caranya kalau ini memang cari di sini ya, dari sini ini Quran, ini word by word. Nah, ini kemudian dicari chapter Ali Imran. Ya, ini cari Ali Imran. Kemudian ayatnya berapa? Ini 150, tapi 150 ini gabung 148, 149, 150. Maka kemudian go di sini ya. Go, nah ini nanti akan ketemu ke bawahnya 150. Lebih ini lagi kalau kemudian ada Quranic grammar, ini lebih luar biasa ini. Grammarnya sekali lagi mudah-mudahan yang membuat software ini mendapatkan amal soleh, pahala dari Allah SWT, jadi bekal husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini ada uraian lebih detailnya. Begini, kemudian kita cari di sini surat Ali Imran ayatnya 150 ya. 150 ya. Ini dari go di sini. Ini tadi setelah masuk kita ke sintaktik tribank ya, gitu. Kemudian ini ketemu di sini, maka sini ada ayat balillahu maulakum. Nah, memang nanti kemudian ada 150 lagi 2. Jadi ada yang bagian pertama, di bagian kedua. Bagian pertama sekarang kita lihat. Balillahu maulakum. Ya, jadi Bali ini apa? Huruf ya, ada isim, ada fiil, ada harf. Nah, di Bali ini termasuk harf ya. Kemudian Allahu itu termasuk isim ya. Isim. Allahu maulakum. Kemudian maulakum. Jadi tetapi Allah lah maulakum, pelindungmu. Wa huwa khairun nasirin. Wa huwa khairun nasirin. Di sini 150 yang kedua. Wa huwa khairun nasirin. Masyaallah ya. Masih banyak yang belum kakek nenek ketahui nih, anak cucu harus belajar. Tapi ini kemudian nanya banyak yang gratis itu di kursus-kursus. Ini banyak orang beramal soleh luar biasa ilmunya.
Nah, kita bisa belajar ke sana. Ya. Wa huwa. Nah, gitu. Ini dhamir wa huwa. Wa huwa huruf juga khairun. Nah, isim marfu. Nah, ini isim sudah tahu, isim fi'il harf tahu. Isim marfu yang akhirannya ada dhammah khairu. Isim marfu nasirin. Pakai alif lam ini pasti isim. Ya. An-nasirin, penolong, ya, penolong. Jadi balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Baik, nah, jadi ini sekedar belajar untuk sini dan menyampaikan kepada anak cucu semuanya, teman-teman yang belum tidak terlambat, masih ada kesempatan bagi kita walaupun kakek nenek ini untuk mempelajarinya dan bisa nanti dipraktekkan sedikit-sedikit dalam sholat, khususnya sholat tahajud sambil dibaca dulu dan kemudian apalagi sama suami istri, ya nanti saling mengingatkan tentang tajwidnya dan terusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balillahu maulakum. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu. Wa huwa khairun nasirin. Dan dia penolong yang terbaik. Baik, anak cucu dan teman-teman, anak cucu bangsa dimanapun berada. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Sudah pasti masing-masing sesuai dengan ujian yang diberikan Allah sesuai waktu dan tempatnya masing-masing. Yang masih cucu mau sekarang belajar di SD atau yang sudah mulai SMP, SMA, mahasiswa, nah itu seperti anak-anak yang sudah berkeluarga, sudah selesai S1, S2, S3-nya, tetap saja ada, kalau dunia tidak berhenti, maka selamat menikmati indahnya perjuangan, tapi rubahlah, tariklah dunia ini juga sekaligus untuk akhirat, ya. Jadi kayak cucu Ibrahim, Maryam, Ahmad, Runa, Senja sudah latihan belajar ngaji, anak cucu semuanya itu jadi belajar sekolah, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, bahasa Indonesia juga ada pelajaran juga kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab itu bagian dari ibadah pada Allah SWT, ya. Jadi mendapatkan ilmu yang baik dunia, mendapatkan nilai yang baik dan juga sekaligus nilai akhirat untuk ibadah, ya. Rabbana hablana minas sholihin. Apa? Ya segala macam, Quran, matematik, fisika, kimia, biologi, ekonomi. Nah, sampai di sini saya pesan ini untuk bapaknya, cucu-cucu, ya, untuk anak-anak semuanya. Latihlah mandiri dari muda. Syukur yang sedang mahasiswa latihan bayar SPP sendiri, nabung untuk bayar SPP sendiri. Itu ketika cukup Pak, ini saya bisa bayar SPP sendiri untuk semester ini, karena takutnya gitu aja gitu. Jadi yang dari Bapak Ibu ditabung. Gitu. Apalagi memang kemudian sudah lulus S1, latihan nabung untuk latihan hidup mandiri mulia. Nah, apalagi sudah berkeluarga, berlatihlah secara mandiri secara ekonomi. Jangan menggantungkan pada orang lain, bahkan pada negara pun jangan menggantungkan gaji pada negara. Gantungkanlah pada Allah SWT dan akhirnya maka secara ekonomi mandiri. Nah, supaya latihan sejak awal muda, keluarga muda, latihlah apa yang bisa mandiri, jangan mengharapkan hanya dari gaji pegawai negeri, ya. Pegawai negeri, TNI, Polri itu bagus dan sebaiknya pada masuk, ya. Siapa yang ngurus negara ini kalau tidak mau jadi PNS, jadi ABRI, Polri gitu. Tetapi jangan menggantungkan gaji hanya dari gaji negara. Apa misalnya tadi ngasih bimbel, ngasih kursus, ya. Apapun tadi dari bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu, atau kursus matematik, fisika, kimia gitu. Atau bahkan yang sudah bisa pemrograman gitu, itu tambah-tambahan dari sini dan kemudian ditabung. Jadi begitu nanti misalnya pensiun sudah siap untuk mandiri. Ya, baru-baru suami istri, kalau misalnya ini suami istri nih, kalau misalnya istri tidak kerja,
suami yang kerja, suami meninggal gitu, gajinya tinggal pensiunan, udah pasti nggak cukup. Nah ini jangan sampai gagap si istrinya. Jadi harus latihan kerja mandiri. Atau buka warung kecil di rumah. Ada yang bikin salon, siapa yang mau ke undangan pernikahan, salon di situ. Ya. Yang mau ngaji di salon dulu, ya mau jadi presenter ngaji di depan di salon di situ. Jadi bisa latihan mandiri di rumah. Itu sebaiknya dilatih sejak awal. Ya. Kalau bimbel kursus tadi sendiri, tapi kalau punya warung ya kalau kita ke kantor dijaga oleh orang lain, nggak apa-apa di situ. Gitu. Ya, terus mandiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain, tidak bergantung pada institusi lain, tapi gantungannya hanya pada Allah, ikhtiar kita. Sampai waktunya sampai tadi, kita kembali pada Allah, insya Allah husnul khotimah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Akan panjang ceritanya, nah nanti kita satu persatu diskusi. Lagi-lagi, tadi suratnya di surat Ali Imran ayat 150, nanti lain waktu kita bahas yang 145 dan seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balillahu maulakum. Tapi hanya Allah lah pelindungmu. Wa huwa khairun nasirin. Dan dia adalah penolong yang terbaik. Jadi boleh sarannya kita minta tolong pada kakak, adik, pada ibu, bapak, pada anak. Tetapi sesungguhnya penolong yang utama dan pelindungmu hanyalah Allah SWT. Ya, dengan demikian minta tolong yang utama tadi kepada Allah, bahkan lebih baik minta tolongnya ke Allah dulu, baru sunatullahnya, ikhtiarnya kepada orang di kanan kiri kita. Gitu. Rabbana hablana minas solihin. Selamat menikmati indahnya perjuangan untuk semuanya saja, untuk anak cucu bangsa, teman-teman semuanya. Ayo kita gunakan waktu yang masih ada untuk belajar dan mengamalkan Al-Quranul Karim sekaligus mengajarkan. Baik sekarang lewat rekaman gini dikirimkan untuk anak cucu, untuk teman juga bisa ya. Demikian kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk semua kedua orang tua kita, dua mertua kita, saudara-saudara, teman-teman kita yang telah meninggal dunia, agar mudah-mudahan diampuni dosanya, ditambah pahalanya, dan dikumpulkan kita semua di Jannatul Naim. Ya. Jadi untuk bisa gitu maka kita harus beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jadi sekali lagi dikuatkan iman dan takwanya, kuatkan rukun iman dan rukun Islamnya. Nah, rukun iman tadi ada 6, rukun Islam ada 5, terus diperkuat dan senantiasa kita mohon pada Allah. Oke, Al-Fatihah kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang iman, yang telah mengajarkan iman Islam kepada kita semuanya, yang mengajarkan dan mengamalkan iman Islam kepada kita semuanya. Mudah-mudahan diluaskan alam kuburnya, ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan salam dan kita semua dikumpulkan di Jannatul Naim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk sahabat surga semuanya, marilah kita baca Al-Fatihah dan kita akhiri pertemuan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.